Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran PAI di kelas 8 kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Jangan lupa absen dan doa terlebih dahulu ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai adalah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah semua sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Sholat sunnah merupakan pelengkap sholat fardu. Kenapa dikatakan demikian? Karena sholat sunnah pahalanya sebagai pelengkap sholat fardu. Ibarat dalam suatu bangunan, sholat fardu sebagai rumahnya, sedangkan sholat sunnah sebagai pelengkapnya seperti kursi, meja, dan sebagainya. Kira-kira dalilnya apa sih? Coba kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sholat apa yang difardukan oleh Allah atas saya?" Jawab Rasulullah, "Sholat 5 waktu kecuali kalau engkau mau sholat sunnah." Sekarang macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid atau sendirian, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah contohnya sholat Idul Fitri, sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan, yang hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat sunnah berjamaah yang kedua adalah sholat Idul Adha, sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, hukumnya sunnah muakkad. Adapun sholat sunnah berjamaah yang ketiga adalah sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya sunnah muakkad. Yang keempat adalah sholat khusuf atau gerhana bulan, di mana sholat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukumnya sunnah muakkad. Sholat sunnah berjamaah yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon turun hujan. Adapun macam yang kedua adalah sholat sunnah munfarid. Contohnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat ini dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika baru memasuki masjid. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat
ini dimaksudkan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam yang ketiga adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid. Yang pertama adalah sholat tarawih, sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha ini bisa dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7. Atau bisa pada saat matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Yang keempat adalah sholat tahajud. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sholat ini dilaksanakan pada bagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat sunnah rawatib sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat sunnah berjamaah atau munfarid yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat ini dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari sholat sunnah itu. Adapun manfaat sholat sunnah antara lain, yang pertama, doanya akan dikabulkan. Yang kedua, orang tersebut akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, akan dihapus dosa-dosanya. Yang keempat, akan masuk surga. Kemudian disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan. Yang keenam, senantiasa akan diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kesempurnaan sholat fardu. Dan yang kedelapan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Selamat mengerjakan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.